الله الرحمن الرحيم Hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membasahi lisan kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya Allah limpahkan kepada kita. Sampai detik ini kita masih bisa merasakan indahnya Islam. Sampai detik ini kita masih bisa merasakan lezatnya iman, dan Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita mudah dalam melangkahkan kaki kita untuk menghadiri sebuah ibadah, dua ibadah sekaligus dalam satu malam, yaitu salat wajib berjamaah dan menuntut ilmu agama. Duduk bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di salah satu dari taman-taman surga guna mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu agamanya, sebagaimana sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Dan hadis yang valid, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Oleh karena itu marilah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahli bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu materi kita adalah membahas tentang makna dari khalifah dan apa hukum menggunakan istilah khalifatullah, khalifah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan materi ini, sebagaimana biasanya kita melakukan review sebelum melanjutkan, dan kita telah menjelaskan pada pertemuan yang telah lalu untuk memahami apa yang dimaksud khalifah dalam ayat yang mulia ini. Kita perlu mengkaji kata ini dari akar katanya, dan khalifah berasal dari kata apa hadirin sekalian? Khalafa yakhlufu khalafan khalifatan, yang artinya mengganti atau memberi ganti. Lalu di antara pengembangannya ada yang dikenal dengan istilah al-khalaf, yaitu orang yang datang kemudian. Dan al-khalaf kita katakan lawan kata dari as-salaf. Jadi mengapa para sahabat dinamakan as-salaf? Karena mereka adalah generasi pertama. Karena mereka adalah generasi pertama. Lawannya generasi belakangan adalah khalaf. Jadi orang yang datang kemudian, yang menggantikan generasi sebelumnya.
Dan khalaf pun juga dimaknai dengan pengganti atau ganti. Lalu di antara pengembangannya ada al-khilafah, yaitu an-niyaba an ghair, penggantian. Dan di antara pengembangannya adalah al-khalifah, man yakhlufu ghairah, orang yang mengganti pihak lain atau pengganti. Dari sini kita bisa tarik benang merah bahwa pemimpin nomor satu di dalam tubuh umat Islam dinamakan khalifah karena ia menggantikan pemimpin yang sebelumnya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq dinobatkan sebagai khalifah pertama karena beliau menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebelum Rasulullah wafat, sebelum Rasulullah meninggal dunia, kita tidak mengenal istilah khalifah bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah Abu Bakar wafat, maka kita mengenal khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Karena fungsi beliau adalah menggantikan khalifah yang pertama, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Umar bin Khattab wafat, kita mengenal khalifah ketiga itu Utsman bin Affan, karena beliau menggantikan khalifah yang kedua, pemimpin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan begitu seterusnya. Inilah yang dinamakan khalifah. Adapun khalifah dalam ayat ini, maka makna yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam At-Tabari rahimahullah adalah bangsa manusia, yaitu sebuah kaum yang menggantikan kaum yang lain, kurun demi kurun, generasi demi generasi. Karena itulah yang dialami oleh umat manusia. Umat manusia, kita menggantikan generasi sebelumnya, kita menggantikan generasi sebelum kita, generasi sebelum kita menggantikan generasi sebelumnya, dan begitu seterusnya mata rantai sampai Adam alaihi salam, nabi yang dan manusia yang pertama. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan khalifah di atas muka bumi. Dan ini semakna dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 165 ketika Allah berfirman, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard, dan dialah Allah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi yang saling menggantikan satu dengan yang lain. Jadi generasi yang ada menggantikan generasi yang sebelumnya, dan begitu seterusnya dan seterusnya. Dan ini juga makna dari firman Allah dalam surat An-Naml ayat 62 ketika Allah berfirman, wa yaj'alukum khulafa'al ard, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan Allah yang menjadikan kalian sebagai khalifah. Artinya generasi yang menggantikan sebelumnya, lalu sebelumnya, lalu sebelumnya, atau sebaliknya, kita digantikan oleh generasi sesudah kita, lalu digantikan generasi yang berikutnya, berikutnya, dan berikutnya. Dan ini pun juga makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 59 ketika Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka datanglah sesudah mereka pengganti. Khalf dari khalafa, salah satu pengembangan dari khalafa, dan memiliki akar kata yang sama dengan khalifah. Dan ini pun juga makna firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 60 ketika Allah berfirman, walau nasya'u la ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun, dan apabila kami berkehendak, apabila kami inginkan,
maka benar-benar kami akan jadikan sebagai pengganti kalian di muka bumi malaikat-malaikat yang turun menurun dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi maknanya bukan aku menciptakan manusia sebagai pengganti diriku di muka bumi atau sebagai wakil diriku di muka bumi. Namun yang tepat adalah yang saling menggantikan satu dengan yang lain, generasi demi generasi, kurun demi kurun, masa demi masa, bukan menggantikan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Semoga Allah memberikan cahaya ilmu kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Lalu kita telah menjelaskan bahwa yang dimaksud khalifah dalam ayat ini adalah bangsa manusia, jenis manusia, bukan hanya Adam sebagaimana yang diduga oleh sebagian orang. Kenapa demikian? Karena kalau Adam yang menjadi khalifah dalam ayat ini, maka malaikat tidak akan mengatakan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau menjadikan khalifah di muka bumi ini orang-orang yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Yufsidu fiha wa yasfikud dima. Karena kita tahu bersama Adam alaihi salam tidak pernah melakukan kerusakan di muka bumi, apalagi membunuh manusia yang lain, apalagi menumpahkan darah-darah orang yang tidak bersalah. Yang melakukan itu adalah keturunannya, bangsa manusia. Yang melakukan hal itu adalah keturunannya. Oleh karena itu khalifah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, adalah bangsa manusia, umat manusia yang datang silih berganti. Setelah kita menjelaskan hal di atas, tibalah saatnya kita menjelaskan dan menuntaskan permasalahan apa hukumnya mengatakan khalifatullah, mengucapkan manusia adalah khalifah Allah. Dan kita telah jelaskan bahwa masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang pertama membolehkan. Di antara dalilnya adalah ayat ini, karena mereka katakan Allah yang menjelaskan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ini adalah dalil bolehnya manusia dikatakan khalifah Allah, khalifatullah. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Muslim ketika Nabi SAW bersabda, inna dunya khulwatun khadirah wa inna allaha mustakhlifukum fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa. Sesungguhnya dunia itu manis dan memikat, hijau, tumbuh subur di hadapan manusia, dan Allah menjadikan kalian khalifah di sana. Allah menjadikan kalian khalifah di sana. Maka Allah melihat apa yang kalian lakukan. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah dengan dunia dan berhati-hatilah dengan wanita. Bertakwalah kepada Allah terhadap dunia dan para wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Karena awal fitnah yang terjadi di Bani Israel berasal dari para wanita. Di antara dalilnya adalah ucapan penyair kepada Abu Bakar ketika penyair mengatakan Khalifatur Rahman, inna ma'syar hunafa nasjudu bukratan wa asiyya, bukratan wa asila. Khalifatur Rahman, khalifah Allah kepada siapa? Abu Bakar. Inna ma'syar hunafa, kami adalah orang-orang yang lurus,
Kami sujud kepada Allah pagi dan petang. Itu adalah dalil pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan kita sampai pada penjelasan pendapat yang kedua. Kata mereka tidak boleh menamakan manusia sebagai khalifatullah. Kenapa demikian? Mereka menjelaskan dalilnya. Kata mereka, hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, makna khalifah adalah pengganti pihak yang sebelumnya dari kalangan makhluk. Jadi khalafa man kana qablahu minal khalq, dan ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi khalifah adalah pengganti pihak sebelumnya dari makhluk. Jadi mana mungkin Allah dikatakan khalifatullah, karena Allah bukan makhluk. Dan mereka pun juga mengatakan khalifah hanya akan ada pada saat pihak sebelumnya tidak ada atau ghaib, baik untuk selama-lamanya atau sementara. Contohnya karena meninggal dunia, sebagaimana Abu Bakar menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat. Utsman menjadi khalifah ketika atau setelah Umar bin Khattab wafat, karena meninggal dunia atau karena tidak ada di tempat untuk sementara waktu. Sebagaimana saat Rasulullah SAW safar keluar dari kota Madinah untuk haji atau umrah atau jihad, dan contohnya ketika beliau istikhlaf, mengangkat salah seorang sahabatnya untuk menjadi khalifah sementara, pengganti beliau sementara, yaitu beliau menunjuk diantaranya Ibnu Ummi Maktum. Kenapa demikian? Karena kelemahan seorang makhluk, karena kelemahan seorang manusia, karena manusia tidak bisa menjabat atau hidup selama-lamanya. Oleh karena itu saat dia meninggal dunia, penggantinya dinamakan khalifah. Dan sebagaimana manusia tidak bisa berada di dua tempat dalam satu waktu, oleh karena itu ketika dia tidak ada di tempat, dia istikhlaf, dia menunjuk seseorang untuk menjadi penggantinya atau khalifahnya untuk sementara waktu, karena dia tidak mungkin mengerjakan dua urusan di dua tempat pada satu waktu yang sama. Kelemahan manusia, kelemahan seorang makhluk. Oleh karena itu ulama pendapat yang kedua ini mengatakan, dan ini tidak mungkin terjadi kepada Allah, karena Allah tidak akan mati, Allah tidak akan wafat, dan Allah bisa mengerjakan seluruhnya dalam satu waktu. Di antaranya kita tahu bersama firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah la ilaha illahu, Allah lah tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup, tidak akan mati, zat yang berdiri sendiri dan mengurus segala sesuatu yang ada di alam semesta. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tidak akan terserang rasa kantuk dan tertidur. 1 kali 24 jam, 7 kali 24 jam dalam sepekan, tidak pernah tidur atau ngantuk. Jadi tidak butuh pengganti, tidak membutuhkan pengganti di muka bumi ini. Dan ilmu Allah tanpa batas dan sangat sempurna. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib
la ya'lamuha illahu, dan di sisi Allah lah kunci-kunci hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan. Wa ya'lamu ma fil bar, yang ada di daratan dan yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Berapa yang jatuh, di mana yang jatuh, dan kapan terjadinya, jam berapa, menit berapa, detik berapa. Bahkan tuan rumahnya pun tidak tahu kejadiannya, Allah tahu. Bagaimana mungkin manusia bisa menggantikan Allah? Ketika seseorang memiliki pohon rambutan dan ia ditanya berapa daun yang jatuh pada hari ini, apa jawabannya? Allahu a'lam. Bagaimana mungkin manusia tipe seperti ini bisa menggantikan Allah? Mustahil. Bisa menjadi khalifah Allah. Jangankan ngurusin urusan umat manusia, mengurusi berapa daun yang jatuh di rumahnya pada hari tersebut saja dia tidak tahu. Jadi mustahil, kata para ulama. Wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Dan biji yang ada di kegelapan bumi, Allah mengetahuinya. Dan begitu juga hal-hal yang basah, air, Allah mengetahuinya. Dan hal-hal yang kering semuanya tercatat, semuanya ada di dalam kitab mubin, kitab Allah Subhanahu wa taala, Lauhil Mahfuz. Jadi nggak mungkin manusia menjadi khalifah atau pengganti Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun juga mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata-mata manusia dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia, yang disembunyikan oleh hati-hati manusia. Dalam surat Ghafir ayat 19, Ibnu Abbas mengatakan maksud penglihatan mata apa? Apabila seseorang berjalan memasuki sebuah tempat di mana di sana ada istrinya, namun di tempat yang sama ada wanita cantik. Ketika mata-mata manusia lalai, dia curi pandang kepada wanita cantik tersebut. Namun ketika orang-orang di sekelilingnya menatap dia, seolah-olah dia selalu godul basar, seolah-olah dia selalu menundukkan pandangannya. Ketika yang lain lengah, dia curi pandang lagi wanita cantik tersebut. Orang lain tertuju pada dia, godol basar lagi. Kata Allah, Allah tahu makarnya. Atau kata Ibnu Abbas, ada orang melewati sebuah jalan dan berpapasan dengan wanita cantik. Ketika orang sedang mengamati dia, seakan-akan dia orang yang menjaga pandangannya, tapi begitu lengah, dia curi pandang ke wanita cantik tersebut. Allah tahu. Allah tahu penglihatan matanya, Allah tahu makarnya. Subhanallah. Kan begitu. CCTV saja nggak dapat begitu, jamaah sekalian. CCTV kan di atas. Kalau curi pandang ke kiri saja kan nggak kelihatan. Yang bermain bola matanya. Kalau pandangannya mungkin hadap ke nunduk, tapi bola matanya ngelihat ke kanan, kan CCTV nggak dapat. Allah tahu. Subhanallah. CCTV nggak dapat, Allah tahu. Dan memang jelas CCTV nggak bisa dibandingkan dengan Allah. Walillahil matsalul a'la. Dan di antara maksud dari apa yang ditutupi dengan di dalam hatinya, kata Ibnu Abbas, Allah tahu annahu wadda anna law ittala ala farjiha. Allah tahu apabila ada seseorang laki-laki yang berangan-angan dapat melihat aurat seorang wanita. Allah tahu hal itu, jemaah sekalian. Ketika melihat parasnya menarik, dia berangan-angan ingin melihat auratnya, melihat kemaluannya. Allah tahu apa yang kita pikirkan. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala digantikan oleh manusia? Mustahil. Itu yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas tentang surat Ghafir ayat 19. Dengan demikian hadirin sekalian rahimanillah wa yakum, Allah tidak mungkin membutuhkan pengganti.
Mustahil Allah membutuhkannya. Oleh karena itu sekali lagi Syekhul Islam mengatakan, faman ja'ala lahu khalifatan fahuwa musyrikun bih. Barang siapa yang meyakini Allah membutuhkan pengganti, maka ia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan hal ini dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-25. Juz yang ke-35, mohon maaf. Bahkan kata para ulama, sebaliknya, Allah yang mengurus kita, Allah yang menjadi khalifah. Dan hal ini secara tegas Nabi utarakan dalam doa apa? Dalam doa apa? Mau tidur? Dalam doa apa? Dalam doa? Apa jemaah sekalian? Doa? Doa mau makan? Doa apa? Tadi saya dengar sedikit. Doa safar. Yang menjawab harus bertanggung jawab. Sebutkan doa safar. Iya, biar benar-benar mantap. Harus tanggung jawab. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Hafal doa safar? Apa doa safar dalam hadis riwayat Muslim? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bertakbir 3 kali. Lalu dilanjutkan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Engkau ya Rabb yang telah menaklukkan kendaraan ini sedangkan sebelumnya tidak bisa kami kuasai, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Engkau. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau dalam safar ini kebaikan. Dalam perjalanan ini, jadi safar itu perjalanan jauh ya, perjalanan keluar dari tempat ia bermukim. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau kebaikan dan ketakwaan dalam perjalanan kami ini, dalam safar kami ini. Wa minal amali ma tarda, dan kami meminta amal-amal yang Engkau ridhai. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Ya Allah, mudahkanlah safar kami ini dan pendekkanlah jaraknya. Jadi pendekkanlah, dekatkanlah jaraknya. Allahumma antas sahibu fis safar al khalifatu fil ahl. Ya Allah, Engkau adalah pendamping saya ketika saya safar, pendamping kami ketika kami safar, dan al khalifah fil ahl, dan yang mengurusi keluarga kami ketika kami sedang safar. Khalifah yang mengurusi, yang menjaga ketika kami sedang safar. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il min munqalabi fil mali wal ahl. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keletihan safar, buruknya pemandangan, dan buruknya tempat kembali dari harta dan keluarga. Yang menjadi syahid atau yang perlu kita garis bawahi adalah wal khalifatu fil ahl. Wal khalifah, Allah khalifah, artinya Allah mengurusi keluarga kita ketika kita sedang tidak bersama mereka. Karena kelemahan manusia, ketika kita berada bersama keluarga saja kita sangat membutuhkan pertolongan Allah, apalagi ketika kita tidak sedang bersama mereka. Oleh karena itu ditekankan dalam masalah ini. Jadi ini menunjukkan bahwa
manusia bukan khalifatullah, kata pendapat yang kedua ini. Dan mereka pun juga berdalil dengan riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq yang terdapat dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ada seseorang berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Khalifatallah." Ada orang berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Khalifah Allah." Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "Lastu bi khalifatillah." Aku bukan khalifah Allah, walakinni khalifatu Rasulillah. Namun aku adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku bukan pengganti Allah, namun aku adalah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana radin bidzalik, dan aku ridho dengan gelar ini. Aku ridho menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah mengatakan, wa kullu man wasafahu Allahu bil khilafah fil Qur'an fahuwa khalifatun an makhlukin kana qablah. Dan seluruh orang, seluruh pihak yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan khilafah di dalam Al-Qur'an, maka sesungguhnya ia adalah seorang khalifah, dia seorang pengganti dari makhluk yang sebelumnya. Jadi seluruh kata khalifah yang ada di dalam Al-Qur'an artinya apa? Pengganti dari makhluk sebelumnya. Itu maksud Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi seluruh kata khalifah di dalam Al-Qur'an maknanya apa? Pengganti untuk makhluk sebelumnya, pihak yang ia gantikan. Maka yang rajih yang mana? Yang kuat yang mana? Boleh apa tidak? Pendapat pertama apa pendapat yang kedua? Pendapat pertama, pendapat kedua? Wallahu ta'ala alam, pendapat yang ketiga. Diperinci. Ini pendapat yang ketiga. Ada yang bilang pendapat yang ketiga? Nggak ada ya? Ya, nggak apa-apa. Diperinci. Apa perinciannya? Yang pertama, jika yang dimaksud dengan khalifatullah, khalifah Allah adalah pengganti dan wakil Allah di bumi, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Arabi dan firqah dari Ittihadiyah, orang-orang yang meyakini Allah bersatu dengan makhluknya seperti Ibnu Arabi, maka hukumnya tidak boleh dan haram sebagaimana dalil-dalil yang telah dipaparkan oleh pendapat yang kedua. Dan inilah masuk Syekhul Islam ketika beliau mengatakan fahuwa musyrikun bih, ia telah mensyirikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau maksud khalifatullah, khalifah Allah, bahwa manusia sebagai pengganti, sebagai wakil di muka bumi ini, jadi sebagai pengganti Allah, wakil Allah di muka bumi ini, maka hukumnya haram dan bisa jatuh ke dalam kesyirikan sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Dan inilah keyakinan Ibnu Arabi sebagaimana yang dijelaskan dalam Majmu' Fatawa dan sekte dari Ittihadiyah, dan dalilnya sudah dipaparkan. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, jika yang dimaksud khalifah Allah, khalifatullah, bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah untuk menggantikan pihak-pihak sebelumnya dari makhluk, orang-orang sebelumnya, generasi sebelumnya,
kurun sebelumnya, masa sebelumnya. Dan untuk menjalankan, mengamalkan, serta mengimplementasikan syariat Allah, wahyu Allah, maka itu diperbolehkan. Maka istilah ini diperbolehkan, dengan catatan ketika seorang mengatakan khalifah Allah, yang ada di benaknya, yang ada di keyakinannya, maksudnya adalah Allah menciptakan dia di muka bumi ini, atau menciptakan manusia di muka bumi ini untuk menggantikan pihak sebelumnya, untuk menggantikan generasi sebelumnya, untuk menggantikan orang-orang sebelumnya, dan untuk menjalankan dan mengamalkan serta mengimplementasikan syariat Allah, wahyu Allah, sunnah Nabi SAW, maka diperbolehkan. Diperbolehkan. Di antara dalil pendapat yang ketiga ini adalah dalam surat Sad ayat 26 ketika Allah berfirman tentang Nabi Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haq. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai khalifah, maka hukumilah atau berhukumlah di tengah-tengah manusia dengan kebenaran, dengan kebenaran. Dan juga surat Al-Baqarah ayat 30 ini. Jadi khalifatullah atau khalifah Allah itu kan kata majmu'. Jadi sebuah kata yang aslinya itu gabungan dari dua kata. Jadi apabila kita meyakini khalifah, artinya Allah ciptakan dia untuk menggantikan orang sebelumnya, generasi sebelumnya, dan untuk mengamalkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, maka diperbolehkan. Karena maksudnya bukan pengganti Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang rajih, dan inilah yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, dan dirajihkan oleh Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam kitabnya Syarah Sunan Abi Daud, dan dirajihkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Mu'jam Manahin Lafdhiyah, dan dirajihkan oleh Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Mumti'. Dan pendapat ketiga ini tidak menentang pendapat yang kedua, karena yang dimaksud oleh ulama yang berpegang dengan pendapat yang kedua yang melarang penyebutan khalifatullah, maksudnya adalah apabila diyakini bahwa manusia adalah pengganti wakil Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita dengar penjelasan para ulama tersebut. Dan inilah yang kita pahami jika kita membaca apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi maksudnya apabila orang yang menyebutkan, ia mengatakan istilah tersebut dengan keyakinan manusia adalah pengganti Allah, manusia adalah wakil Allah, maka ini tidak diperbolehkan. Namun kalau maksudnya manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk menggantikan manusia sebelumnya atau makhluk sebelumnya, dan untuk menjalankan ketentuan Allah, maka ini diperbolehkan. Dan juga Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menyampaikan perkataan perkataan penyair kepada Umar bin Abdul Aziz, ketika penyair ini mengatakan di hadapan Umar bin Abdul Aziz, khalifatullah thumma Allahu yahfadhu, khalifah Allah, engkau adalah khalifah Allah dan Allah akan menjaganya. Dan Umar bin Abdul Aziz, kata Syekh Utsaimin, diam saja, tidak mengingkari. Ini menunjukkan dilihat maknanya, dilihat maknanya.
Adapun Abu Bakar ketika menolak penyebutan tersebut, beliau jelaskan maksud Abu Bakar adalah pengganti. Makanya beliau mengatakan walakinni khalifatu Rasulillah, aku bukan khalifah Allah, tapi aku adalah khalifah Rasulullah. Maksudnya apa? Aku bukan pengganti Allah, namun aku adalah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana radin bidzalik, aku ridho dengan hal tersebut. Jadi ini perlu diperinci, perlu diperinci. Iya, inilah kesimpulan dari penjelasan para ulama kita. Dan sekali lagi ulama dalam pendapat yang ketiga adalah, dan juga Syekh bin Baz ketika memberikan catatan untuk Zadil Ma'ad. Iya. Jadi sekali lagi ini adalah yang dirajikan oleh Ibnul Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, Syekh Bakar Abu Zaid dalam Mu'jam Al-Manahi Lafziyah, dan juga Syekh Abdul Muhsin dalam Syarah Sunan Abi Daud, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan juga Al-Imam Abdul Aziz bin Baz pun juga secara tersirat memperinci. Ini adalah penjelasan para ulama kita. Dan sekali lagi ulama yang melarang lebih kepada larangan meyakini bahwa manusia adalah pengganti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, pelajaran berikutnya. Perkataan malaikat, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau menjadikan khalifah di muka bumi orang-orang yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami adalah orang-orang, atau sedangkan kami adalah hambamu yang senantiasa bertasbih dan memujimu dan mensucikanmu. Hadirin sekalian rahimanillah wa ikum, sebelum kita mengkaji apa yang ditanyakan oleh malaikat kepada Allah, ada dua hal yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, hadirin sekalian rahimanillah wa iyakum, pertanyaan malaikat, perkataan malaikat kepada Allah bukanlah untuk menentang, membantah atau mengkritik ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena i'tirad, menentang, membantah atau mengkritik ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah memutuskan untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Artinya menciptakan umat manusia silih berganti, generasi menggantikan generasi sebelumnya, masa menggantikan masa sebelumnya. Atau bukan karena mereka hasad kepada manusia, bukan karena mereka hasad kepada manusia. Kenapa bukan kami hasad kepada manusia? Kenapa demikian hadirin sekalian? Karena ada sebagian orang yang mentafsirkan ayat ini bahwa malaikat menentang, mengkritik, membantah atau hasad kepada manusia. Al-Imam Ibnu Katsir membantah dugaan-dugaan di atas, dan beliau menjelaskan karena sifat malaikat sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 27. Allah berfirman, la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka tidak pernah mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan, dan mereka selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi sifat malaikat yang Allah firmankan, Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 27, la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi
ya'malun. Malaikat itu tidak pernah mendahului Allah dengan ucapan, tidak pernah menentang, hanya berbicara dengan hal-hal yang Allah izinkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi ketika mentafsirkan ayat ini, tidak mungkin mereka membantah Allah, mengkritik Allah, menentang Allah ketika Allah berfirman inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tidak mungkin, karena sifat mereka selalu berbicara dengan hal-hal yang Allah ridhoi, selalu berbicara dengan hal-hal yang Allah izinkan. Mereka tidak mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lancang di hadapan Allah, dan mereka selalu taat mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Ini sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat 6 ketika Allah berfirman la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap perintah-perintah Allah dan selalu taat dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi ini yang harus kita pahami, hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Sudah azan? Saya rasa sudah azan. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Dan tidak ada kelanjutan ba'da Isya pada malam hari ini karena satu dengan lain hal. Sekali lagi tidak ada sesi tanya jawab setelah ba'da Isya karena satu dengan lain hal. Insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan pekan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian jamaah sekalian, pendengar Radio Roja yang telah bersama-sama mengkaji ayat ini. Semoga bermanfaat dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada pihak DK Masjid Al-Barkah dan Radio Roja atas sarana dan prasarananya. Dan saya ingatkan apabila ada kesalahan dan hal yang menjadi dalil dari apa yang saya sampaikan, mohon dibuang dan marilah kita mengikuti dalil, karena ini adalah prinsip para ulama kita. Ini saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.